IT Shop. Kali ini saya ingin mereview kamera PTZ. Kamera ini biasanya digunakan untuk rumah-rumah atau perusahaan-perusahaan yang menginginkan kamera dengan hasil gambar yang bagus dan dia bisa diarahkan ke kanan, ke kiri, naik, turun, dan bisa ngezoom. Kamera ini zoomnya sampai 15 kali dengan tipe DS2DE 42 15 IWDE. 15 IWDE ini artinya dia bisa di zoom hingga 15 kali. Nah, terus kamera ini dia sudah IP66 rating, artinya dia dustproof dan waterproof juga. Terus untuk spesifikasi dari kamera ini adalah 4 inch 2 megapiksel dengan 15 kali zoom, dan dia termasuk kamera Dark Fighter IR. Ini adalah masuk dalam kategori IP kamera dengan resolusi 2 megapiksel. Kamera ini clear imaging against strong backlighting. Artinya meskipun dia melihat gambar di mana objeknya belakangnya dia ada backlighting, tetapi dia tetap bisa menangkap gambar secara luar biasa, clear imaging. Terus kemudian ya excellent low light performance via power by Dark Fighter teknologi. Dengan teknologi Dark Fighter ini, seandainya dia melihat objek di malam hari dengan kapasitas cahaya yang sangat kecil, maka dia tetap bisa mendapatkan gambar yang baik. 15 kali optical zoom seperti saya sampaikan di depan. Ini 15 kali optical zoom, jadi bukan pembesaran digital zoom, tapi benar-benar tele 15 kali optical zoom. Jadi untuk image sensornya dia 1/2,8 inch progressive scan CMOS. Kalau ini bahasa teknis. Terus kemudian dia akan tetap berwarna dengan cahaya minimal 0,005 lux, dan dia akan menjadi hitam putih ketika cahayanya menjadi 0,001 lux. Dan ketika tanpa cahaya, maka infrarednya dia akan jalan. Jadi fungsi infrarednya akan jalan ketika dia 0 lux atau tanpa cahaya. Di sini dia ada fitur auto atau manual tracking. Jadi dia ada auto tracking white balance. Bisa dipasang di indoor maupun outdoor. Terus kemudian untuk penguatan gambarnya itu bisa disetting otomatis maupun manual. Untuk shutter time-nya dia 1/1 second sampai 1/30.000 second untuk 50 Hz. Ketika shutter time-nya di setting menjadi 60 Hz, dia 1/1 second sampai 1/30.000 second. Jadi mau dipasang di Indonesia atau di luar negeri pun dia shutter time-nya luar biasa. Dari yang slow sampai dengan kecepatan itu dia cukup lah, tapi tidak untuk kecepatan tinggi, misalkan untuk di jalan tol mestinya ada tipe yang di atasnya ini. Terus kemudian fitur lainnya adalah suplemen light. Yang dimaksud suplemen light ini dia sudah mengandung
infrared yang jaraknya bisa sampai 100 meter. Nah, dia infrarednya itu sudah smart infrared ya. Terus untuk pennya itu dia sampai 360 derajat, luar biasa ya, 360 derajat. Terus pen speednya itu bisa dikonfigurasi dari 0,1 derajat per second sampai 80 derajat per second ya, bisa diatur misalkan dia pengen cepet set, nah, terus kemudian atau set itu bisa. Terus still itu dia mulai minus 15 derajat sampai 90 derajat. Tilt speed itu bisa dikonfigurasi dari 0,1 derajat per second sampai 80 derajat per second. Terus proportional zoom, nah, nanti zoomnya ada zoom, meskipun tadi ada zoom optical zoom, nah jadi dia ada proportional zoomnya juga support. Jumlah preset, kalau sudah berbicara masalah kamera PTZ, maka yang sering diminta adalah presetnya. Preset ini dia adalah memori di mana lokasi, misalkan preset 1 ke arah gudang, preset 2 ke arah mana gitu, preset 3 ke arah mana lagi. Nah, ini bisa menyimpan hingga 300 preset. Terus kemudian patrol scan, dia ada 8 patrol di mana dia bisa up to 30 preset each patrol, berarti dia bisa 32 kali 8 ya. Terus pattern scan, pattern scan-nya dia bisa 4 pattern scan, record time lebih dari 10 menit untuk setiap scan. Terus kemudian untuk smart feature dia ada motion detection ketika ada pergerakan ya, dia baru merekam, ngirim ke NVR. Terus video tampering itu apa? Video tampering ini misalkan ini ditutup, nah dia ada itu video tampering detection. Terus exception itu misalkan kita melihat satu ruangan tetapi ada di exception di sini karena ini rahasia, nggak boleh dilihat, misalkan bagian apa gitu nggak boleh dilihat. Nah, itu ada fiturnya exception. Smart detection, nah smart detection ini berbeda dengan detection yang lain ya. Dia intrusion detection, bisa di setting line crossing detection, region entrance detection, region existing detection, object removal detection, dan unattended baggage detection. Apa itu? Saya jelaskan satu-satu. Intrusion detection, nah ini misalkan dia mau dibikin ketika ada yang objek masuk, maka dia bisa mengeluarkan alarm. Nah, itu intrusion detection. Terus line crossing detection, line crossing kita harus menentukan dulu line-nya, kita harus menggambar, misalkan kita harus ngasih garis gitu ya. Nah, ketika line crossing garisnya ini akan dilewati, maka dia akan memberikan alarm misalkan, terus kemudian dia record, terus dia capture. Nah, itu cocok dipakai di tempat-tempat tertentu, misalkan di gudang atau di tempat-tempat terlarang yang tidak boleh dimasuki. Nah, itu line crossing detection-nya bisa diaktifkan. Terus region entrance detection, nah, region area. Jadi ada kita misalkan disorotkan ke arah ini ya, gudang, tapi tidak boleh memasuki area yang satu itu. Ketika ada yang masuk, maka dia akan memberikan alarm, notifikasi, merekam atau capture bisa. Terus kemudian region
exiting detection. Nah, ini kebalikannya dengan tadi ya, region entrance detection. Ketika ada yang masuk tadi, ketika entrance ada yang masuk, maka dia ada alarm. Ini sebaliknya, ketika ada yang keluar dia ada alarm. Nah, berarti misalkan ketika jam sekian nggak boleh ada yang keluar, ketika ada yang keluar dia mengeluarkan alarm, itu bisa. Keren ya. Jadi security nggak harus melihat terus gitu, tapi kita akan dibantu, sangat terbantu oleh teknologi ini. Terus kemudian object removal detection, ini biasanya kita taruh misalkan ada di apa ya, kalau minimarket kurang cocok, ini misalkan di museum. Nah, museum jadi di shooting gitu, ketika barang ini harus selalu di tempatnya. Object removal detection, ketika ini dicuri, maka dia akan deteksi dan keluar ininya, alarmnya. Itu yang dimaksud dengan object removal. Terus kemudian dia ada unattended baggage detection. Nah, ini sangat cocok digunakan di public area, di bandara atau dimanapun. Jadi misalkan ada unattended baggage detection, di mana di situ tidak boleh ada tidak boleh ada baggage, luggage. Nah, itu kok dia ada di situ, maka dia bisa memberikan notifikasi ke security. Oh, ini loh, ada unattended baggage detection. Kalau di situ misalkan sudah lama, harusnya nggak boleh ada di situ, maka security bisa datang ke lokasi itu. Terus sudah, fitur smart lainnya adalah smart record. Nah, ini dia smart recordnya ada automatic network replenishment dan dual VCA. Itu smart recordnya. Terus kemudian ROI-nya ada mainstream, substream, dan third stream respectively. Ini seperti biasa, ada mainstream, substream, terus ini ada tambahannya adalah third stream respectively support for fixed area. Itu adalah tambahannya yang jarang dimiliki. Dimensionnya dia 164 mili kali 290 mm. Terus beratnya kira-kira 2 kg. Terus protection levelnya saya tadi udah bilang IP66 standar. Terus TVS 4000 V lighting protection, source protection and voltage transient protection. Jadi sudah ada lighting protectionnya ya, sampai 4000 volt. Source protectionnya juga sudah ada. Kamera ini saya buka sekalian ya. Inilah tampilannya 4-in kamera PTZ dengan 15 kali optical zoom. Nah, ini sudah free bracket ya, dimana kalau beli bracket biasanya bisa seharga mahal ya, kayak gini. Kayak gini harganya mungkin bisa 1 jutaan, tapi ini sudah free bracket di dalamnya. Terus ini, nah ini pengaman. Jadi ketika ini dipasang ada di tiang yang sangat tinggi, ini akan dikaitkan ke bracketnya ke sini ya, ke bracketnya di sini. Sehingga ketika dia ada strobe-nya ada error atau apa, dia masih punya backup. Nah, ini kabel yang ada di kamera ini, dia sudah support
PoE atau menggunakan adaptor 12 volt. Ya, mau menggunakan PoE bisa, menggunakan adaptor 12 volt bisa, dan ini adalah yellow green. Ini untuk groundingnya ya nanti ya. Oke. Terus di dalamnya, di dalamnya sudah ada kabel power. Terus kemudian sudah dikasih adaptor ya, dengan komplit konektornya, dimana konektor ini susah dicari di pasaran. Terus kemudian ini, nah ini harus dipasang ketika instalasi karena ini berfungsi untuk kedap air. Ini fungsi untuk kedap air, terus supaya semut tidak masuk. Nah ini ada banyak sealnya di sini ya. Kalau ini langsung dikonekkan ke RJ45, nanti nggak tahan lama, air bisa masuk. Isolasi itu hanya tahan paling berapa bulan. Kalau kena panas, kena hujan, nanti dia akan mengembang itu plastik dari isolasi tersebut. Nah, sampai ininya sudah ada juga dinabol ya. Dinabol ini ukuran 10. Jadi tinggal dipasangkan saja. Kalau mau dipasang di dinding, tinggal dipasangkan saja. Jadi sudah disiapkan dinabolnya. Terus kemudian kamera ini, IP kamera ini dilengkapi juga dengan built-in memory card slot. Jadi dia sudah ada card slotnya. Buka dulu ya, card slotnya, dimana ini bisa dipasang sampai 256 gigabit. Terus bisa dikonekkan ke NAS ya. Kalau misalkan ini dia bisa dikonekkan ke NAS, ke NVR, bisa. Terus protokolnya untuk networknya dia sudah support IPv4 maupun IPv6. Saat ini yang masih banyak digunakan adalah IPv4. Pada saatnya nanti jika IPv4 sudah habis nomor IP-nya, maka harus digunakan IPv6, dan ini sudah support untuk IPv6. Untuk melihat gambar, dia bisa menggunakan HTTP, HTTPS, SMTP, FTP, dan lain-lain. Dia sudah ONVIF, sudah ISAPI, OpenAPI. Nah, ini cocok digunakan untuk orang-orang yang suka coding ya. Kalau ISAPI misalkan, ISAPI atau OpenAPI itu misalkan mau dihubungkan ke aplikasi third party yang dibikin sendiri, itu bisa. Nah, tetapi jangan takut, karena di sini pun sudah menyediakan software bawaannya sudah ada. Mau menggunakan yang gratis, IVMS 4200 bisa, menggunakan yang berbayar, IVMS 4500, atau menggunakan HIK sentral. Nah, itu disesuaikan aja kebutuhannya. Kalau cukup menggunakan yang gratisan, mungkin menggunakan IVMS 4200 kalau kameranya hanya sedikit. Kalau kameranya sampai ratusan, mungkin bisa menggunakan IVMS 4200 atau HIK sentral, atau bahkan HIK master. Nah, ya itu yang berbayar. Kalau yang gratisan ya seperti tadi ya. Udah, saya kira itu aja review dari kami. Kamera ini sangat powerful. Terima kasih.